Jadi saya sampaikan kepada saudara, coba Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-8. Kristen masuk ke Nusantara ini ada yang mengatakan abad 17, ada yang mengatakan abad ke-18. Bahkan ada yang mengatakan cuma abad di Indonesia saja. Tapi kalau di dunia itu kalau di dunia tidak menggunakan nama Allah. Di Indonesia aja menggunakan nama Suma kan? Menggunakan nama Suma kan? Nah, inilah kalau anak lahir dari apa ini? Tanah sengketa. Ini tanah sengketa. Lebih baik dikembalikan. Sebentar. Terlalu banyak makan babi yang diharamkan Yesus ya gitu otaknya. Sebentar, ada yang penting tadi mau disampaikan. Bongkar ini katanya 1 menit, dia minta ada apa bang? Penting banget, silakan. Bongkar katanya minta 1 menit, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Guru Bunda Bang Zuma. Iya, gimana bang? Iya bang. Hendrik, saya juga mualaf bang. Alhamdulillah. Saya cuman sebelum saya mati saya pengen kali berjumpa sama Bang Zuma sebenarnya bang. Tapi Allahu Akbar, Masya Allah. Saya bernarasi sedikit Bang Zuma. Silakan. Kenapa saya mengambil jadi mualaf? Karena yang lebih diterapkan di Kristen itu sebenarnya ajaran Paulus yang tidak ada paulnya terhadap Yesus itu. Iya. Dimana saya pakai dalil dulu bang ya biar saya nggak dikatakan fitnah. Di Matius 7:15 ayat 20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Iya. Jadi di situ dikatakan bahwa memang banyak sekali ajaran-ajaran Paulus ini yang melenceng dari ajaran Yesus itu sendiri. Betul. Nah, kalau kita katakan apakah Paulus memang seringkali yang berbulu domba, saya bisa pastikan berdasarkan dalil di 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku mencari seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, dan aku mencari seperti orang yang hidup di dalam hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di dalam hukum Taurat. Itulah Paulus dia suka. Keren. Jadi, Masya Allah. Bang Zuma, saya menjadi mualaf. Saya juga mohon sama Bang Zuma agar kami yang mau mualaf ini tetap diberikan istilahnya suguhan bagi mualaf untuk membentengi akidah kami Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi di awal yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima Islam. Itu Al-Quran tuh yang mengatakan tuh. Jadi kalau tidak berakal sehat, ya nggak bisa sampai ke Islam. Sudah tidak berakal sehat, dipenuhi kebencian, iri, dengki, hasad, pengaruh makanan-makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, ya nggak bisa lah sampai ke Islam. Susah itu. Tapi kalau saudara menggunakan akal, belajar bebal, pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa kejengkelan, insya Allah sampai kepada Islam. Silakan yang lain. Makasih Bang Hendrik. Mau bongkar? Iya Bang, selalu Bang Zuma. Selamat malam ya Bang Zuma buat kita semua. Siap. 4.500 orang yang lagi menonton. Jadi saya senang berkaitan dengan akal, karena apa yang diklaim Bang Zuma, Islam itu adalah orang-orang yang berakal. Iya betul. Dan saya pikir Bang Zuma yang menonton di sini, saya pikir dari 4.000 orang yang menonton di sini adalah orang-orang yang berakal. Kita tidak tahu siapa-siapa yang menonton, tetapi saya percaya pasti ada orang-orang yang berakal di bawah yang lagi menonton kita berdiskusi di sini Bang Zuma. Dan yang menjadi bahan pertanyaan dan membuktikan apakah Islam ini berakal, boleh saya bertanya Bang Zuma? Boleh, silakan. Silakan Bang. Jadi pertanyaan saya, dalam surah Al-Imran ayat Ali Imran. Ya.
Surat Ya, gimana? Al-Imran ayat 18, Bang Suma. Ya, Di sana Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. ya, Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia. ya, Dan saya mengingat kembali cara syahadatnya orang Islam menyatakan hal yang sama. Tiada Tuhan selain Allah. ya, Artinya di situ Bang Suma bersyarat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, merujuk Iya. kepada sosok yang lain, yaitu Allah. Tetapi hal yang sama diucapkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 18. Allah mengucapkan bahwasanya tidak Tuhan selain Dia. Pertanyaan saya, Dia di situ siapa? Apakah Allah juga memiliki Tuhan apa tidak? Silakan menjawab menggunakan akal, Bang Suma. baik, ya baik. Nah, gini, Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang Allah, menerangkan tentang ketuhanannya, Allah menggunakan kemudian kata huwa, kemudian dia, kemudian aku, kemudian nya, dan seterusnya, atau kata kami. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Nah, ketika berbicara tentang penyembahan, maka Allah menyatakan yang harus disembah itu aku. Fa'budni. Tidak ada yang lain. Harus aku. Tidak pernah dikatakan sembahlah kami. Itu nggak pernah. Tapi sembahlah aku. Namun kalau menerangkan tentang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan gaya bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Sama seperti ketika saya menerangkan, Zuma menyatakan tidak ada guru selain Dia. Sama itu. Berarti Zuma menyatakan tentang dirinya. Demikian para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Dia atau huwa atau nahnu, kami, ana, saya, itu merujuk kepada satu hakikat. Sama seperti ketika saya mengatakan Zuma, tidak ada guru selain Dia. Saya Zuma berkata tentang Zuma, berarti saya berbicara tentang diri saya. Allah itu cuma satu. Baik. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti Bang Suma menyatakan tidak ada guru selain Dia. Aku sudah menjelaskan tentang diriku. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya, akal logika saya yang masih sehat ini, ketika saya memperkenalkan diri saya sebagai guru, saya akan menyebut diri saya itu menggunakan kata aku. Seperti saya, Black Sweet, tidak ada guru selain aku. Menurut saya itu adalah kata-kata yang pas untuk menjelaskan siapa itu saya. Dan ketika Black Sweet menjelaskan, Black Sweet mengatakan bahwasanya tidak ada guru selain dia. Secara tidak langsung Black Sweet menjelaskan tentang ada guru yang lain, kan begitu Bang Suma. Ini menurut akal logika saya. Dan kalau menurut saya ketika Black Sweet mengatakan bahwasanya tidak ada guru selain dia, itu sudah merujuk kepada yang lain. Jadi menurut saya ketika Black Sweet memperkenalkan dirinya Black Sweet itu harus menggunakan kata aku. Itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita menggunakan logika kita yang sangat sehat ini, Bang Suma. Jadi pernyataan yang benar menurut saya, Bang Suma, pernyataan yang benar ketika Black Sweet menyampaikan atau memperkenalkan dirinya Black Sweet itu harus menggunakan kata aku. Seperti contoh, Black Sweet menyatakan bahwasanya tidak ada guru selain aku. Aku di situ siapa? Ya Black Sweet itu sendiri, Bang Suma. Saya pikir itu adalah logika yang benar, Bang Zuma.
Iya, itu logika orang yang masih punya wawasan di bawah standar. Allah tidak sedang berbicara kepada Nabi Muhammad di sini. Allah sedang menyatakan dirinya, bukan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak sedang bercakap dengan Nabi Muhammad, bukan berbicara dengan orang kedua. Yang menarasikan ini adalah Roh Kudus. Ini ucapan Allah. Yang salah kalau saya berbicara kepada saudara dan saya mengatakan tentang saya adalah dia. Salah, karena saya tahu kualitas pemikiran dan wawasan Anda itu rendah. Tapi yang terjadi adalah saya berbicara, lantas ada orang yang melihat saya berbicara, ada orang yang mendengarkan saya berbicara, lantas orang itu menyampaikan ke orang lain. Suma berkata, tidak ada seorang guru pun selain daripada dia. Orang hanya yang punya IQ tinggi yang bisa mengerti pernyataan saya barusan. Saya mendengarkan Zuma, apa katanya? Tidak ada guru selain dia. Anda nggak paham, Anda nggak ngerti. Karena Al-Quran Anda ingin pahami dengan bahasa tidak ada guru selain saya. Padahal di dalam Quran surat Taha, ayat yang sudah jelas menerangkan tentang dirinya ketika Allah berbicara langsung dengan sang penerima firman. Apa kata Allah? Innani, wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, berbicara tentang dirinya, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu Allah sedang bercakap langsung. Bercakap langsung. Yang tadi itu Allah sedang menerangkan, bukan sedang menyatakan kepada oknum tentang dirinya. Dia sedang menerangkan dirinya, menerangkan dalam aspek bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Tapi ketika dia berbicara ingin menarasikan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya kepada oknum yang wajib mendengarkan itu, maka dia mengatakan ana, innani ana, saya, fa'budni illa ana, tidak ada selain daripada saya. Tapi ya kalau hanya modal terjemahan, hanya bahasa Indonesia, hanya bisa ngulik-ngulik biaba, bibi, babi, itu nggak bisa masuk ke Al-Quran. Makanya saya katakan yang bisa sampai ke Al-Quran itu hanya akal, orang yang berakal. Kalau akal-akalan Bang Suma. Ya, lanjut. Baik Bang Suma. Jadi menurut saya tidak mau melebar tentang bagaimana menerjemahkan atau menggunakan terjemahan ya Bang Suma. Tetapi saya percaya yang menerjemahkan Al-Quran ini adalah para ulama, itu orang Islam sendiri. Jadi saya mengulangi apa yang diterjemahkan oleh para ulama. Jadi ketika Bang Suma mengatakan yang mengucapkan hal itu dalam surah Al-Imran ayat 18 itu adalah Allah, itu menurut saya salah Bang Suma. Kenapa saya mengatakan itu salah? Karena menurut saya yang benar itu adalah orang kedua yang lagi berbicara di situ Bang Suma. Jadi orang kedua ini dia memperkenalkan Allah itu Bang Suma, bukan orang pertama tunggal. Jadi kalau orang pertama tunggal yang menjelaskan dirinya, dia harus menggunakan kata aku di situ. Tetapi orang kedua yang dimana dia itu menjelaskan orang ketiga tunggal di situ Bang Suma. Maka tepat sekali ketika orang kedua itu dia menjelaskan siapa Allah ini, yaitu dia. Nah itu menurut saya baru itu kalimat yang benar Bang Suma. Jadi pertanyaan selanjutnya begini Bang Suma, bisa besarin saya tidak Bang Suma? Iya, yang ini saya jawab dulu Bang. Oh, iya, yang Anda narasikan itu, yang menyampaikan Al-Quran itu adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Jadi beliau yang menyampaikan ayat suci Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi dia mengatakan kepada Nabi Musa innani anallah? Karena Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah inilah saya katakan Al-Quran itu hanya bisa sampai kepada orang yang berakal.
Kalau tidak berakal nggak bisa sampai ke sana. Akal-akalan mencari kelemahan dengan nilai pengetahuan yang sangat-sangat minim. Membaca ejaan hijaiyah saja nggak bisa. Sok mau menjelaskan tentang mengkritisi tentang Al-Quran, minim. Seibarat anak kecil, anak TK yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan, dikarenakan adanya di laut. Nah, itulah saudara. Lanjut. Iya Bang Suma, jadi saya sudah dapat poin ya. Ternyata memang Islam itu berakal, kan begitu Bang Suma. Oh iya, nggak bisa sampai di Islam kalau tidak ada akal. Ya, berbeda betul. dengan di agama Anda, harus mematikan akal, tidak boleh berakal kalau di Kristen. Terkait dengan agama, di Kristen itu nggak boleh pakai akal. Ya, kita orang Kristen itu harus menggunakan iman Bang Suma. Itu dia, bagus. Bang Yoma, buktikan dulu Bang Yoma kalau OTN itu tidak berakal. Kenapa? Buktikan dulu dong. Ya, coba tanya. Apakah Tuhan itu bisa mati? Tidak. Apakah Yesus mati? Mati. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, tengoklah itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena iman. Coba pakai akal, nggak bisa Bang. Oke Bang, saya pikir begini. Jadi ya, Bang. Kristen itu adalah agama yang dibangun bukan karena akal. Silakan. Baik Bang Suma. Saya senang berdiskusi dengan Bang Suma di sini yang dimana bukan seperti teman-teman Islam yang lain. Jadi ketika kita berbicara itu mereka potong-potong. Saya pikir Bang Suma paling santun ya di sini. Jadi begini Bang Suma. Berbicara mengenai akal, kita berbicara filsafat atau filosofi. Dan saya pikir saya mau bertanya tentang akal juga di sini. Menurut Bang Suma, kalau kita berbicara filosofi menggunakan akal di luar dari agama Islam atau Kristen, menurut Bang Suma sendiri, Tuhan itu maha kuasa apa tidak, Bang Suma? Tuhan maha kuasa, pasti itu. Baik. Menurut Bang Suma, ketika Tuhan itu maha kuasa, yang disebut maha kuasa itu, bisa tidak dia menjadi manusia, Bang Suma? Gak bisa. Mau saya terangkan? Iya, silakan. Menurut Bang Suma bagaimana ketika Bang Suma itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa, kemudian dia tidak bisa. Nah, ini bagaimana? Silakan. Manusia yang paling hebat menurut Kristen di muka bumi ini adalah Yesus. Yesus baru 40 hari 40 malam tidak makan, sudah hampir mati dia. Apakah Tuhan bisa dalam keadaan seperti itu padahal dia maha kuasa? Nggak bisa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah Tuhan begitu? Nggak bisa. Tuhan maha kuasa sehingga dia tidak bisa memiliki kelemahan. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi lemah. Apakah Tuhan maha kuasa kalau sudah lemah? Nggak bisa. Maka dari itulah Tuhan mustahil jadi manusia. Akal Bang, akal. Manusia adalah level makhluk yang punya keterbatasan. Tuhan adalah sang Khalik yang tidak punya kelemahan. Manusia syarat dengan kelemahan. Yesus kalau tidak tidur kena penyakit dia. Yesus kalau tidak makan kena ma dia. Yesus kalau tidak kena ambaien lama-lama. Tidak bisa. Siapa yang hebat? Firaun udah mati, mampus. Yang paling kaya banyak harta, Karun udah terkubur. Mana yang hebat di manusia ini? Nggak ada. Yesus, oh jangan dibilang. Yesus ketika dia datang ditampar, diseret, diludahi, ditelanjangi, ditombak, digantung, bahkan dibunuh malahan. Tuhan bisa kayak gitu? Oh mustahil. Bagi akal, bagi orang tak berakal, sah saja. Gitu Bang. Jadi yang Anda maksud itu Tuhan maha kuasa bisa jadi manusia? Enggak. Tuhan maha kuasa menciptakan Yesus lahir tanpa ayah. Itu baru Islam. Kalau Tuhan maha kuasa, maksudnya maha kuasa kalau Kristen, Tuhan itu maha kuasa buktinya dia bisa jadi manusia. Kalau begitu berarti Tuhan juga maha kuasa bisa jadi monyet. Bisa jadi setan. Iya, bisa. Bisa jadi setan bisa, juga. Bang Suma, bisa. Bisa, tapi untuk apa kan begitu? Kok jadi untuk apa?
Katanya jadi bisa. begini, boleh kita berdiskusi lanjut Bang Suma, boleh kita lanjutkan Boleh, diskusi tapi kita, Bang Suma? ingat Bang ya, dua hal ini sudah membuat Ya. Anda sudah keteteran. Maafkan saya. Oke, dua silakan. hal. Baik. Saya Ya. membantah hal-hal yang Bang Suma, menurut Bang Suma ini saya Silakan. keteteran. Jadi begini Bang Suma. Ya. Apakah Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Bisa. Bangkit dari Apakah kematian. Kalau bangkit dari kematian Bentar, Bung, Lazarus Bang Suma, juga bangkit dari kematian. Bentar. Ya, itu dibangkitkan oleh Yesus. Apakah Yesus juga dibangkitkan. Kisah para Rasul Bentar. 3. Bentar, Bang Suma. Boleh saya lanjutkan, Bang Suma? Iya, lanjut. Sorry. Ya. Sorry. Ya, saya pikir Bang Suma bisa biar kita jangan Bisa. Yang penting debat kusir. yang penting jangan emosi, santai. Tidak, saya tidak Iya, emosi. Saya lanjut, pikir saya orang Siap. dewasa juga di sini. Siap. Jadi begini Bang Suma. Jadi menurut Ya. kami orang Kristen, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Menurut kami orang Kristen, Tuhan itu maha kuasa. Bisa dia menjadi manusia. Apakah ketika dia menjadi manusia dipanggil Tuhan? Tentu saja dipanggil Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, sifat keilahiannya dia itu tidak terlepas dari yang namanya Allah itu atau Tuhan itu. Jadi apakah Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati? Ya bisa, karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa bangkit dari kematian? Ya bisa, karena dia Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa menghapus dosa? Ya bisa, karena dia Tuhan. Jadi semua hal yang menurut manusia itu tidak masuk di akal itu semua dikerjakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu Yesus Kristus, yang dimana adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi pertanyaan saya begini Bang Suma, di dalam Islam sendiri malaikat itu menjadi manusia, betul apa tidak Bang Suma? Iya, betul karena dia ciptaan, betul itu. Iya, artinya Betul di Bang. sini Kepompong aja bisa jadi kupu-kupu. Iya, Kupu-kupu. Ya. betul. Ya. Artinya Terus? di sini malaikat bisa menjadi manusia. Kenapa Ya. Tuhan tidak bisa? Kan begitu. Oke, saya Malaikat boleh bisa bicara. menjadi manusia, kenapa Tuhan tidak bisa? Kan begitu Bang Suma. Oke. Pertanyaan saya begini, pada saat yang sama ketika Jibril itu menjadi manusia dalam surah Maryam ayat 17 tidak salah ya, ketika Jibril itu menjadi manusia, Ya. pada saat yang sama apakah manusia itu dipanggil malaikat apa tidak Bang Suma? Enggak, dia manusia datang. Dia manusia yang datang kepada Maria. Jadi ketika Maryam, Siti Maryam Ya. melihat manusia itu malaikat apa bukan Bang Suma? Malaikat Itu Jibril manusia yang tadinya Iya, malaikat. disebut malaikat Jibril atau manusia Jibril? Malaikat Jibril yang datang dalam rupa manusia. Apa Oke, masalahnya? baik. Jadi pada saat yang sama ketika malaikat itu datang menjadi rupa manusia, Yes. itu dia disebut malaikat, betul Bang Suma? Betul sekali, betul. Saya Betul tepuk tangan sekali. malah. Begitu pula dengan apa yang diyakini orang Kristen Bang Suma. Ketika Bagus. Tuhan Ya, itu, tepuk tangan lagi. Ya. ketika Tuhan itu menjadi manusia, pada saat yang sama kita juga memanggil dia Tuhan Bang Suma. Jadi Oke. begitu Bang Suma. Oke, Saya baik. pikir logikanya sudah dapat Bang Suma. Giliran saya saya pikir nih. akal sehatnya Bang Suma sudah masuk. Giliran saya. Ya, Giliran silakan. saya. Silakan. Giliran saya. Oke. Ketika malaikat jadi manusia yang menjaga alam semesta siapa, Bang? Buka mulut, Bang. Buka mulut. Biar ku Gimana terapi. Bang, oke? Bang Suma? Ketika malaikat Jibril jadi manusia yang menjaga alam semesta ini, langit dan bumi siapa? Tadi Bang Suma baru saja menarasikan bahwasanya ketika malaikat itu menjadi manusia, pada saat yang sama dia tetap dipanggil malaikat. Pertanyaannya, siapa yang menjaga bumi? Ya, jawaban saya Siapa, Bang, yang menjaga alam semesta ketika malaikat menjadi manusia? Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan. Ketika Tuhan menjadi bayi, siapa yang jaga alam semesta? Pada saat yang sama ketika dia menjadi manusia, dia tidak terlepas dari maha kuasanya dia Bang Suma. Dialah Hey. yang menjaga bumi Bang Suma. Hey, otaknya di mana? Jangan sampai lupa dipakai. Otak di mana? Silakan. Otak di mana? Sekarang Anda membawa narasi Roh Kudus, Gabriel menjadi manusia, masih ada malaikatnya? Nggak ada. Dia adalah malaikat yang menjadi manusia. Tak ada hubungannya dengan ketuhanan di situ.
Anda menjadi kucing sekalipun tak ada hubungannya. Anda bukan menjadi Tuhan. Enggak. Tapi ketika sang penjaga alam semesta menjadi bayi, apa Anda pikir bahwa alam semesta ini hanya yang ada di tempat Anda itu? Kamar 3x3. Alam semesta ini luas. Planet itu ada miliaran. Langit ini aja 7 susun. Siapa yang mau jaga? Kalau yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Hah? Coba pakai akal bang, coba pakai akal. Kalau sapi jadi monyet, mungkin tak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Kuda menjadi manusia, nggak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Atau kerah menjadi Anda, nggak ada hubungannya dengan proses hidup ekosistem di alam semesta ini, nggak ada hubungannya. Tapi ketika pencipta alam semesta yang menjaga alam jagat raya ini menjadi bayi, ketika dia menjadi bayi, besar dewasa, andai saja ibunya tidak netein, dia jadi bonsai. Manusia kerdil dia. Kalau dia tidak makan, dia busung lapar. Tidak mandi kena panu dia. Coba anda pikirkan itu. Tuhan itu maha kuasa. Yang disebut maha kuasa, Bung, tidak pernah sedikit pun kehilangan kekuasaan. Anda coba belajar pakai akal. Bedakan antara kuasa dengan maha kuasa, melihat dengan maha melihat, mencipta dengan maha pencipta. Bedakan itu. Coba Anda baca sedikit-sedikit, Anda belajar Bible. Mulai malam ini Anda belajar Bible setelah bertemu dengan Mensuma. Habis ini Anda pulang baca Bible. Buka Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda mengosongkan diri dan menjadi cupu. Mengambil rupa manusia menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas pohon. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan bagi orang tak berakal, tapi bukan bagi kami yang berakal. Oke, baik. Oke, silakan. Silakan. Jadi yang saya bahas ini mengenai pandangan filsafat atau filosofi ya, Bang Suma. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka ia mampu melakukan segala sesuatu, Bang Suma. Ingat, Tuhan itu mampu menciptakan segala sesuatu juga ya. Ya, dia mampu menciptakan segala sesuatu dan dia mampu menjadikan segala sesuatu. Ya, betul, Bang Suma. Jadi maka kami umat Kristen tidak kok Tuhan menjadi manusia artinya kemahakuasaannya hilang. Itu bukan filsafat lagi itu. Begitu. Tidak seperti begitu, Bang Suma. Karena Anda ngerti filsafat enggak? Anda ngerti filsafat enggak? Sabar dulu, Bang. Anda ngerti filsafat enggak? Apa filsafat itu? Filsafat itu berbicara mengenai analogi atau berbicara mengenai rasional berpikir, Bang Suma. Rasional berpikir sampai ke akar-akarnya. Sampai kan gitu. Ya, kita menganalisis. Ya, kita menganalisis. Bagus. Lanjut. Ya, Bang Suma. Jadi menurut saya ketika kita sudah mengklaim Tuhan itu maha kuasa, artinya kita tidak bisa pungkiri dia bisa menjadi apa atau tidak, kan begitu, Bang. Kalau maha kuasa bukan menjadi Bang. Itu Superboy, itu Superman Satria Baja Hitam. Kalau maha kuasa itu maksudnya, Bang, tidak bisa kehilangan kekuasaan. Tidak bisa kehilangan kekuasaan. Yang Anda maksud jadi manusia itu bukan begitu. Tuhan itu maha pencipta. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah ibu. Dia berkuasa menciptakan tanpa ayah. Dia berkuasa menciptakan tanpa ibu. Itu maha pencipta. Bukan berarti dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan, maka jangan Tuhan menciptakan manusia. Harus dia menciptakan Tuhan yang jauh lebih Tuhan daripada dirinya. Mampus. Kenapa dia harus menciptakan Tuhan yang lebih rendah? Kalau dia ada Tuhan lebih rendah, itu sudah bukan lagi ciptaan, bukan lagi Tuhan, itu ciptaan. Kalau Tuhan bisa menciptakan atau bisa berubah, maka Tuhan itu harusnya berubah menjadi Tuhan yang lebih Tuhan, Tuhan yang lebih kuasa. Habis itu dia ciptakan lagi yang lebih kuasa, habis itu yang lagi berkuasa lagi, habis itu yang kuasa lagi. Kan jadi lawak-lawak akal kita ini dibuatnya. Tuhan maha kuasa itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki unsur kelemahan. Mustahil baginya ada titik noda kelemahan. Jadi dia nggak bisa menjadi makhluk, dia nggak bisa turun level. Tuhan yang maha kuasa tidak bisa turun level. Kalau dia turun level,
kemahakuasaannya hilang, berarti dia tidak maha kuasa. Makanya ketika Yesus di bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Yesus bukan ateis. Yesus itu hamba Tuhan yang taat. Dia adalah anak yang soleh. Datang Kristen. Gimana? Lanjut. Ya, saya pikir Bang Suma orang cerdas ya, bisa jeli dalam pembahasan kita kali ini Bang Suma. Maksudnya saya begini Bang Suma. Menurut pandangan kemahakuasaan dalam logika berpikirnya kita ya Bang Suma. Ini menurut saya, entah nanti Bang Suma membantah silakan. Kemahakuasaan yang dimiliki oleh Tuhan ini absolut Bang Suma. Tuhan bisa melakukan apapun Bang Suma, termasuk menjadi manusia. Mati meja. Termaksud bisa menjadi manusia karena dia, bentar Bang Suma, karena dia Tuhan tidak terbatas oleh logika atau keterbatasan fisiknya kita Bang Suma sebagai Anda manusia. barusan membatasinya jadi manusia. Bang Suma yang baru saja membatasinya bahwasanya dia Anda tidak yang bisa menjadi membatasinya. manusia. Sekarang Bang Suma Yesus saudara, Yesus ketika yang dipanggil jarak 1 tidak bisa kan kilometer. Bang Suma, bukan saya. Bang, Yesus dibisikin dari jarak 1 kilometer, Yesus dengar nggak? Yesus, sini yuk, ngopi yuk. Yesus dengar nggak Bang? Saya pikir terlalu melebar ya. Anda membatasi Tuhan, seketika Tuhan tidak bisa mendengar. Padahal Allah itu Annallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Yesus dibisikin dari jarak 300 meter. Sus, ngopi yuk. Gak dengar dia Bang. Tuhan Iya, kok punya karena keterbatasan. nggak dengar. Gimana Betul, Bang ini? Suma. Katanya maha Betul, kuasa. Bang Suma. Betul, tapi Bang Suma simak Bang Suma. Coba Bang Suma simak baik-baik. Bang Suma resapi. Iya, silakan. Maksudnya begini, ketika Tuhan menjadi manusia itu dia benar-benar menjadi manusia yang tertulis di dalam Alkitab kita ya. Sebagai manusia bisa merasakan lapar, haus, capek, lelah. Itu membuktikan bahwasanya dia Yesus Kristus itu Maha kuasa. benar-benar datang sebagai manusia. Begitu, Bang Suma. Berarti hilang kuasanya. Gimana Bang Suma bisa membuktikan kemahakuasaannya Yesus itu hilang? Seperti contoh dia tidak bisa membangkitkan orang mati. Silakan Bang Suma. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia manusia. Dia manusia. Apa yang dia Iya. bisa lakukan? Apa? Kami umat Kristen percaya dia datang sebagai manusia juga Bang. Iya, lalu Tuhan yang maha kuasa itu menjadi seperti itu, apa jadinya alam semesta ini? Bang Suma tidak menyentuh pertanyaan saya Bang Suma. Pertanyaan saya, bisa tidak ketika Tuhan maha kuasa ini, ketika dia menjadi manusia, bisa tidak dia membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus Kristus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Anda baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan Anda baca kemudian surah-surah Paulus. Baca pengakuan Yesus. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang blacksmith, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi bahwa aku diutus Bapa. Ya, kami umat Kristen percaya Yesus Kristus. Berarti dia utusan kan? Iya, dia adalah firman Allah. Dia Dan firman nggak usah dipelintir kayak gitu kali. Yesus utusan siapa? Yesus itu utusan siapa? Ya, Yesus itu diutus oleh Bapa karena dia adalah firman. Katanya Karena yang Bapak tertulis jadi dalam- manusia. Gimana ini? Yang mana yang tertulis- betul? Iya, Yang mana yang betul? Yesus Allah yang utusan kami atau sebut. Yesus adalah Bapa itu sendiri? Kami umat Kristen tidak meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Tidak. Berarti bukan Bapak jadi orang. Kami umat Kristen bentar. Yang mana yang Bang Suma, betul? Bapak jadi orang. Diskusinya Mana yang betul, kok Bang? jadi kayak begini. Ini diskusi. Anda saya bawa untuk menyadari dan menjilat ludah Anda sedikit-sedikit. Ya, Anda silakan, mengatakan Yesus itu bukan Bapak yang menjadi manusia. Mana yang betul? Katanya Tuhan bisa jadi manusia. Kok sekarang Bapak Iya, bukan jadi begini. manusia? Gimana Oke, ini? Baik Bang, baik Bang. Yang mana yang betul ini? Kita ditertawakan ini di bawah ini Bang. Orang pada tertawa ini. Saya boleh berbicara lanjut apa Bang Suma mau silakan dulu. Gini, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga dia bisa menjadi manusia. Itu kata saudara. Sekarang Anda hanya beberapa menit saja bedanya, bahkan detik. Lagi-lagi Anda mengatakan bukan Bapak yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Mana yang betul, Cak Ayu? Iya, jadi Mana yang begini, betul? Bang Suma.
Jadi kami umat Kristen itu mengenal di dalam Bapa itu berdiam Firman dan Roh Kudus, Bang Suma. Oh, bukan Bapa yang jadi orang ternyata. Kirain Tanpa Bapa. melalui, ya bentar Bang Suma. Melalui Firman, Bapa ini melalui Firman, Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Dan Roh kalau itu Kudus iya. yang berada dalam dirinya Bapa ini adalah kehidupannya Allah ini, Bang Suma. Jadi itu yang diimani oleh Kirain umat Bapa. Kristen. Jadi begini, Kirain Bang Bapa Suma. yang jadi manusia, Bang. Kalau Kristen, itu sih ya. setuju saya. Kenapa kami umat Kristen meyakini bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah? Karena yang tertulis dalam Yohanes 1 Yang mana ayat yang 1 betul? pada mulanya, bentar Bang Suma. Yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ingat, Firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Apa yang menjadi manusia ini? Tuhan atau apa? Firman. Bukan Tuhan. Oke, kita berdebat tentang Firman, Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma ini. Saya mau tanya Bang Suma. Di dalam Islam, saya mau tanya Bang Suma nih, Bang. Di dalam Islam hanya ada dua saja, kholik dan makhluk. Betul apa tidak? Yes. Yang kholik itu kekal, yang makhluk itu tidak kekal. Betul apa Yes. tidak? Betul. Yang kekal itu disebut Allah, yang tidak kekal itu disebut bukan Allah. Betul apa tidak? Ya. Pertanyaan saya, kalau menurut firman Allah itu kekal apa tidak? Kalam yang kekal itu adalah kalimah. Kalam, kalimah. Ingat, Bung. Kalam itu adalah sifat. Kalimah itu adalah ucapan. Ucapan yang keluar dari Allah itu makhluk. Tapi kalam, baik. kalam Saya dapat. sifat. Sabar dulu. Kalam yang adalah sifat yang melekat dengan Allah itu bersama-sama dengan Allah. Sifatnya bersama dengan Allah. Tapi kalau apa yang dihasilkan dari sifat yang keluar dari Allah itu pasti makhluk. Oke, baik. Yang saya tanyakan, Bang Suma baru saja menyampaikan bahwasanya sifat itu adalah milik Allah. Secara tidak langsung, Bang Suma menyampaikan bahwasanya sifatnya Allah di sini adalah kekal. Betul apa tidak, Bang Suma? Yes. Ya, kekal. Sifatnya Allah menurut Bang Suma adalah firman itu sendiri. Betul apa tidak, Bang Suma? Salah. Tadi Bang Suma mengatakan yang disebut kekal itu apa, Bang Suma? Yang disebut kekal itu Kalam Allah sifat. apa bukan? Sifat. Sifat yang kekal. Yang tidak kekal itu kalimah. Apa kalimah itu? Perkataan. Perkataan itu adalah firman. Firman Coba yang Bang. keluar, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu makhluk. Itu Oke, makhluk. baik. Coba Bang Suma buktikan di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya kalimatullah itu adalah makhluk. Silakan Bang Suma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun itu adalah kalimah. Jadi maka jadilah. Segala sesuatu di alam semesta ini yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat di luar Allah semuanya dicipta dari kalimah. Kalam yang melekat pada diri Allah. Jadi ketika Allah berkata jadi matahari, itu adalah firman yang keluar. Jadilah matahari. Matahari jadi. Yang mengucapkan itu adalah sang sifat, yaitu kalimah apa kalam yang melekat pada diri Tuhan. Keluar ucapan. Yang mengucapkan itu siapa Bang Suma yang mengucapkan Sifat. itu? Allah. Sifat. Allah apa? Sifat. Sifatnya Yang Allah. melekat pada diri Allah. Anda harus bedakan Pertanyaan itu saya dulu. simpel. Pertanyaan saya simpel Bang Suma. Sifat Ya. Allah itu kekal apa tidak? Tadi sudah ku jawab, Bung. Kekal. Yesus Oke, bukan baik. sifat. Yesus daging. Yesus Oke, manusia. baik. Dia bukan sifat. Ya. Bang Suma. Terlalu jauh Anda melangkah. Saya pikir jangan terlalu melebar ya Bang Suma. Nah, iya, Saya yang saya Kenapa Anda bahas lari di ke sini adalah sifat? Yesus ini apa? Yesus ini apa? Daging atau sifat? adalah kalimatullah Bang Suma. Yesus ini Kalimat. sifat atau apa? Yesus ini daging atau sifat? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman. Kan sudah Apa itu diterangkan. firman? Apa itu firman, Bang?
Firman Apa di dalam itu? kekristenan itu adalah logos dan rema. Apa logos Di dalam itu? Logos perjanjian itu lama apa? Buku? di dalam perjanjian lama, bentar. Di dalam perjanjian Nggak lama usah itu terlalu disebut melebar. rema atau Firman itu atau apa, pengajaran. Bang? Firman yang menjadi manusia itu maksudnya apa? Yang menjadi Firman manusia itu ini apa? Firman menurut kami orang Kristen, firman itu adalah daya ciptanya Allah. Daya ciptanya Allah. Daya Atau cipta. bisa disebut iya daya ciptanya Allah. Atau Berarti disebut firman yang keluar dari mulut Tuhan itu apa? Perkataan atau bukan? iya, kami umat Kristen itu disebut dengan perkataan Tuhan itu berbentuk rema atau pengajaran itu kita mengimani dalam perjanjian Nggak usah lama. gitu, nggak Tetapi usah dalam gitu kali, perjanjian nggak usah gitu baru, kali. Yang saya tanya, Yesus ini apa? Jadi apa? Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Bang Suma mau Firman melompat ini dari apa yang saya menjadi tanya. manusia, Bang? Firman Bang ini Suma apa mau yang melompat menjadi dari manusia? apa yang saya tanya terkait kalamuloh ini, Bang Suma? Enggak. Firman ini, kalau kami kan udah final. Saya kan udah menjawab dengan tegas. Bang Suma tidak menjawab firman ini kekal apa tidak, Allah apa bukan. Bukan. Bagaimana mungkin bukan, tetapi dia itu adalah sifatnya Allah. Nah, itulah Anda membedakan. Anda tidak bisa membedakan antara mulut dengan perkataan. Lucu ente ini. Firman itu perkataan yang berasal dari mulut, yang bersatu dengan Tuhan itu mulut, yang bersatu dengan Anda mulut. Ketika Yesus dari firman, bukan mulut Anda yang turun ke bumi jadi orang. Lucu ente ini, lucu. Lama-lama Makanya lucu. saya tanya. Gurunda, Makanya saya aku mau tanya. nambahin Gurunda. Lucu. Bang Suma, kayaknya Bang Suma, Lucu. saya minta terima kasih. Saya pikir kita berdebatnya sampai di sini saja. Nanti Jangan saya pikir-pikir dipikirin, dulu lagi ya, Bang Suma. Biar Bang Suma, saya senang. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin ada salah kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Suma ya, Bang Suma. Tapi Iya, saya Gua nambahin senang dikit sekali- boleh nggak Silakan, sebelum silakan. lo Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Gurunda Bang Suma malam hari ini ya teman-teman. Yang dimana kita sama-sama membuktikan apakah Kristen itu yang memiliki akal sehat atau Islam. Tetapi ternyata nanti teman-teman yang menilai sendiri teman-teman. Terima kasih Bang Suma. Selamat malam. Ternyata mulut Wassalamualaikum. Tuhan jadi Yesus, bukan suara Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Ya Abdul Kincir. Iya, sama-sama Black. Oke Bang Black, silakan. Ya, coba Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wah, turun dia takut. Padahal kalau dia mau berkaca ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Kalian perlihatkan itu Allah itu kan kasih, kalian bilang. Nah, itu kasih itu kekal. Nah, kalau kasih kekal itu Allah juga bukan? Langsung onani otak. Sayang udah turun dia Gurunda. Tapi Gurunda mantap penjelasannya tentang apa? Tentang firman di dalam Islam yang itu larinya nanti ke kalam. Sama si Black Sweet lucu. Nanya lancar. Ditanya balik kayak kentut dia. Tersendat-sendat. Mantap Gurunda. Iya, dia berbicara mengenai filsafat, nggak nyambung, belum, masih ilmu masih level lah, masih anak-anak saya ini. Masih Maksudnya kita belum jawab, dia sudah jawab. Itu bukan kepastian kakak. Yang paling Iya kan? yang paling menggeser, yang bentar dulu, saya dulu setengah menit. Yang paling menggeser jantungnya adalah statement Banyuma sekaligus bertanya bahwa kalau Bapak di surga turun menjadi bayi, apakah bayi ini masih bisa mengontrol alam semesta? Jawabannya adalah maaf, akalku bergeser. Hilang akalnya waktu ditanya itu. Kira-kira begitu. Kakak Hadi. Siap, minta maaf. Kakak punya cara kutip Alkitab itu enak. Hanya kakak belum belajar Alkitab itu apa. Ya lanjut Banyuma, ini pintar ini pendeta ini Banyuma ini. Banyuma kalah ini Banyuma, ini pendeta ini. Dengar dulu. Kami baca Alkitab Kalahkan saya, dengan Bang. perasaan, bukan dengan otak. Kalau otak kita setengah mati. karena Membahas tidak Alkitab. masuk otak. Karena Bible Anda Bukan, itu Bang tidak Juma. masuk akal. Dengar dulu, Abang Juma tidak masuk akal. Mati Mija. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang Begini, mengatakan barusan tidak bisa pakai otak katanya. Abang ini pintar, hanya cara omong itu tidak enak. Sekarang Bible itu masuk akal nggak? Dengar dulu, semua itu masuk akal, hanya kita tidak mengerti ya abang. Kalau
masuk akal berarti kita ngerti bang. Kalau kita Abang ngerti dengar, berarti masuk akal. Begini, abang kutip satu ayat, dibandingkan satu ayat sama saja. Itu bukan berarti tidak mengerti. Anggaplah begini, 2 tambah 2, abang kasih tahu 15. Di sini 4. Maksudnya enggak gini, kesimpulannya Bible Begini. itu nggak boleh pakai Dengar akal dulu bang. abang. Begini abang. Ya. Sebelum kejadian sampai dengan apa di Bible itu kita tahu kejadian dengan masa baru ini. Perjanjian baru, perjanjian lama itu. Dengar dulu. Ya, Perjanjian lama itu hukum Taurat. Itu diutuskan oleh Tuhan sampai sekarang. Perjanjian baru itu adalah perbuatan. Kita manusia sendiri. Tapi abang ngomong, maksudnya abang punya akal yang tidak ada. Sekarang tertawa abang. apa itu saudara? Ngomong apa bang? Begini, dari maksud perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita jangan kutip apa itu ayat. Kita kutip langsung dia punya maksud. Perjanjian lama kehidupan lama dengan perjanjian baru kehidupan baru. Tahu maksudnya? Apa itu Perjanjian maksudnya? lama, dengar dulu abang. Perjanjian lama kejadian, semua kehidupan itu penuh kejadian. Terus? Nah habis, perjanjian baru adalah keyakinan. Saya abangnya otak pintar. Terus bang? Tapi saya yakin abang. Begini abang ini. Tapi dengar di dalam rumus kami. Dengar dulu abang. Ya. Di dalam rumus kami tidak ada cerita yang menyakiti. Di dalam rumus kami Alkitab hanya kasih sayang. Mana ada? Sampai itu. Penjelasan Alkitab semua di mana ada. Terus itu siapa? Islam, bukan kami Katolik. Di agama Anda kan tidak boleh kasih sayang, itu nggak boleh. Makanya abang renungkan, maksudnya abang renungkan segala hal yang terjadi di Kasih mati. Jangan. Saya Jangan, juga jangan. mau belajar. Tidak apa-apa toh? Iya nggak apa-apa. Silakan bang. Ini selama maksudnya begini, saya belajar begini, saya juga kurang pengetahuan. Saya ini anak SD, hanya suka debat. Kelas berapa sekarang bang? Saya merantau, baru SD kelas 3. Masih anak-anak rupanya kawan kita ini. Alamak. Tinggi badan Hanya berapa bang? begini, Tinggi badan. Ikut-ikutan saya berarti nanti tinggi badannya. Begini apa cuma? Biar Kelas anak 3 kecil SD. tapi mengerti jalan yang lurus. Kelas 3 SD naik TikTok. 3 SD 24 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya Abang Juma. Sekarang katanya. Bisa Pak? Sekarang saya bisa tanya kok? Iya silakan bang. Ya tidak. Bisa tanya kok? Bila bisa. Oke. Contohnya Abang Juma punya anak ada 2. Ya. Ya, yang satu di tepi api, yang satu di tepi ombak. Abang Ya. pilih siapa? Pilih dua-duanya lah. Kalau dua-duanya tidak bisa abang, yang satu Subawa abang. Hah? Bisa gimana sih lu? Dua-duanya. Saya kan bisa secepat kilat. Set. Nah, selamat dua-duanya. Maksudnya dengar dulu, saya punya apa pertanyaan ini abang. Iya. Yang satu di sungai, yang satu di api. Kayak abang. Tadi katanya abang- ombak, sekarang di sungai pindah. Ya. Sekarang abang ini bukan malaikat, mau pindah 2 satu kali ya toh? Iya. Cukup 3 bang, cukup 3 Cukup 3. atau 4. Satu di laut, satu di mana? Api, satu di jurang, satu di tengah jalan, di jalan tol. Berarti abang lebih malaikat ya abang? Oh iya, saya tinggal teriak, anakku. Mereka sudah pada balik sama bapaknya, berlarian mereka ke aku. Gitu kan? Berarti abang ini maksudnya malaikat Jibril kan? Mati aja Bang Andi. Bagaimana ini Bang Andi?
Bang Helmi tadi naik ke sini Bang Helmi, minum oli ya. Bang Helmi waktu anda kecil pernah mengalami musibah nggak? Saya tanya. Begini, Saya tanya dulu Bang Helmi, jujur lah. Dengar dulu saya sebentar. Bang Helmi, Ya. waktu anda kecil pernah mengalami musibah? terlalu banyak abang. Pernah jatuh dari sepeda? Tidak. Pernah jatuh dari pohon? Jatuh dari pohon? Tidak. Musibah pembunuhan. Ya Allah Tuhan. Berapa ekor nyamuk yang kau bunuh dalam satu malam? Makanya dengar dulu, jangan Ya coba. jangan lari dari konsep toh. Ya teman-teman yang ada di YouTube selamat bergabung, Masya Allah. Silakan. Abang Zuma, Iya. bisa dengar saya ngomong kan? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak bersuara. Saya suara nih. Nggak ada. Ada nih. Nggak Masih ada dengar, Bang. kan? Enggak. Begini bang, kalau kita itu manusia, saya juga orang salah. Martin, dia pengakuan dosa ini. Nah, toh daripada pengakuan. Dengar bang, Zuma. Iya. Kita sesama dosa bang Zuma. Iya. Kita mengerti kehidupan bagaimana, Bang Zuma. Iya. Jadi begini, biar saya ini orang salah, Bang Zuma. Iya. Tapi saya ini tahu diri. Iya. Tapi Bang Zuma belum tahu diri toh. Mati aja. Ini kita mau bahas apa ini Bang? Kita mau belajar ini. Tidak. Dari belajar itu ada teori, ada satu konsep. Teori Gedabrus. Siapa Bang Handi? Coba Bang Handi. Dipegang jidatnya dulu saudara kita. Panas Coba. mungkin. Iya. Bang, Nah, berapa harga bensin eceran di kampung kamu? Ya 150. Kalau harga Memang betul. ya, 50. Satu Memang sama betul. Ini saya omong nyata. omong-omong ya. Kalau harga beras berapa? Harga beras 500.000 25 kilo. Oh, kalau harga cabe mahal nggak cabe? Harga cabe 60.000 1 kilo. Bawang merah? Bawang merah 1 kilo 125.000. Bawang putih? Bawang putih dia 80.000 1 kilo. Minyak goreng? Minyak goreng 45. Harga pupuk? Pupuk 350. Lancar ya kalau misalnya. Lancar abang. Abang dengar dulu. Coba totalin semua berapa harganya itu. Ya, coba totalin dulu. Kalau abang hidup di kota beda dengan kami di kampung. Di mana kampungnya Bang? Ya, Tambua. Tambu di mana? Perbatasan Timor Leste. Beda harga bang. Di sini ojek satu kali jalan 50.000 bang. Kalau Papua 100.000. Kalau pergi ke Timor Leste itu pakai paspor Pak? Atau tidak? Harus pakai bang. Perbatasan. Nggak ada jalan tikus? Ada. Pernah kau alami itu? Pernah melakukan jalan tikus? Saya ini pemain bang. No pemain. Kalau biasa pemain. Maksudnya pemain apa ini? Makanya dengar dulu. Ya coba. Tawa orang. Pemain. Maksudnya pemain dalam hal apa? Cari uang makan toh. Nah, kita yang manusia itu cari uang makan itu halal ya toh. Iya. Oh, sembarang tertawa. Coba kalian di sepun tempat bagaimana? Mungkin ada teman yang lain mau disapa barangkali. Ya kita ganti dengan yang lain ya Bang Helmi. Karena ini kita mau diskusi Bang. Oke, saya bisa diskusi bang. Ya tapi dihabisin dulu olinya Bang ya. Makasih Bang. Selamat malam. Bang Kaisar gimana? Mau iklan? Monitor. Ya Bang. Mau iklan? Ya.
Baik teman-temanku, terima kasih tetep layarnya, kencangkan lagi teman-teman ya. Yang sudah ada di sini udah 7.000 ya, 7.000 jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis kisah para debater jilid 1 parameter, kisah kafir muter-muter ya. Turunkan jangkar kau teman, kapalmu sudah oleng ke kanan, pasang cepat sabuk pengaman, tarik kencang rem tangan. Perkenalkan, saya legenda Junta Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita telantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Sekali lagi yang untuk naik, tolong dipahami ya. Petuah terfakta Gurunda Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafar menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Sesungguhnya orang yang benar akan cepat mudah dapat belajar, dan sebaliknya orang kafar sangat membangkang tidak terpelajar. Bahkan libelnya dirubah, direvisi, mereka tetap hambar. Jadi jangan salahkan kami jika bertanya yang benar, kalian menjawab dengan kasar dan tidak sabar. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan, menjadikan manusia 100% diskon Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan, namun di kisah remaja ABG dihilangkan, dan tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, Tuhan atau megaloman, hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Jika nabiku kau hujat, hina dan cercakan, kami ridho dan ikhlas berdarah berkain kafan. Dan jika kau fitnah Tuhanku dan isi Al-Quran, halal darahmu untuk kubinasakan. Kami sudah baca dan paham kau punya buku, ya, berisi kontradiksi, ambigu dan abu-abu. Sebelum kau jawab pertanyaan dariku, nubuatanku jitu, sudah tahu aku jawabanmu ke situ. Luar biasanya fitnah dan hujatan, dengan cocokologi kau punya tafsiran. Dungu dan bobrok mau sampai kapan? Itu karena dogma sesat, bentah kau telan. Terakhir, terima kasih kafir-kafir kufur. Tiap malam kami terhibur. Sering-sering ya naik dengan teratur, jadikan suasana kami serasa berlibur. Selain pencuri pendusta dan plagiat, kalian juga disebut Bani Pak Ulus yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Allahu Akbar, insyaallah. Kayaknya Bang Kaisar ini apa nyusun katanya dari pagi sampai sore ya Bang ya? Spontan itu, spontan. Abang Abang ini aku sengaja ngutip dari bawah, tadi sudah dikutip semua itu perkataan Bang Zuma itu. Jadi disebutkan aja gitu. Mantap. Oke, next kita lanjut diskusinya ya. Kita sapa dulu nih, ada Runway. Selamat malam, assalamualaikum. Kalau muslim silahkan dibuka mic ya. Runway. Kalau nggak ada suaranya saya turunkan ya. Atau kita sapa dulu nih temannya Helmi kayak nih, Bang Hendrik Nicholas. Selamat malam. Saya muslim Bang, kenapa dinaikin? Oh, maaf Bang. Karena kau yang minta gol, ada aja nih Rai. Nggak mungkin lah. Salah pijit Bang. Salah pijit. Iya. Salam kenal Bang ya. Sehat selalu Bang. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain temannya Bang Helmi. Raisel. Apa nih? Raisel GG. Selamat malam. Assalamualaikum. Raisel. Yang lucu tadi itu dia ngaku kelas 3 SD. Masih kelas 3 SD katanya. Apa? Noise. Marley Bre, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim, Marley. Selamat malam Bang. Ya Bang, Kristen ya Bang? Kristen Bang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gini Bang, tadi kan udah lama juga saya ngikutin. Tadi sempat singgung debat tentang ketuhanan sama siapa tadi.
tentang di luar konteks agama, baik Kristen maupun Islam, itu ngambil konteksnya secara filsafat. Itu full 100% akal itu, Bang. Nah, jadi saya terkesan apa ya? Kayaknya kita ini sebentar lagi mau jadi ateis semua karena berani-beraninya tidak menggunakan teologi masing-masing untuk berdebat, mau menggunakan akal. Kalau boleh lanjut, saya mau tanya sama Bang Juma di luar konteks teologi ya, baik Kristen maupun Islam, tentang kemahakuasaan itu tadi. Tadi Bang Juma katakan bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Artinya kalau secara logika Bang Juma sudah membatalkan kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan, sebab nggak dibolehkan. Alasannya ini, tapi alasan yang dipakai Bang Juma menggunakan konsep teologi, bukan konsep akal. Itu makanya saya tagih, kalau memang mau membatalkan kekuasaan Tuhan dengan akal, bantah juga lah dengan akal supaya balance ya, begitu Bang. Coba jelaskan lagi kenapa alasannya Tuhan yang predikatnya maha kuasa dibatalkan dengan seperti itu, tidak boleh menjadi manusia. Pakai ini ya, pakai akal lah, jangan kasih konsep teologi gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik, makasih saudara siapa namanya, Marie. Gini Bung, kalau kita berbicara mengenai Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Itu dulu, entitas tunggal yang absolut, yang sesungguh-sungguhnya, tunggal yang sebenar-benarnya tunggal, tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bisa dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, dibagi-bagi dan seterusnya. Itu entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, manusia itu adalah menempati tempat ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu sebagai ciptaan. Ini terlepas daripada Tuhan Anda ya, Yesus atau siapapun itu yang Anda tuhankan. Tapi kalau Anda mengajak saya berbicara mengenai akal, maka saya katakan pencipta langit dan bumi ini adalah entitas tunggal yang absolut. Tidak mungkin berkongsi, tidak mungkin bersekutu. Karena kalau dia berkongsi bersekutu, kerjasama dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu bukan tunggal absolut namanya. Bukan Maha Esa namanya, tapi Esa, tapi bukan Maha. Yang kedua, manusia. Manusia ini adalah ciptaan. Dia menempati zona di mana zona ini adalah zona ruang dan waktu di mana dia terbatas oleh dua hal tersebut. Mustahil kemudian Tuhan itu menempati ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Nah, kemudian Tuhan yang ingin dikenal menciptakan kemudian alam